Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu di sekolah ya, di pondok yang tercinta ini. Bisa langsung tatap muka, karena kebetulan kalau misalnya daring agak susah ya. Kalian juga susah dipantau. Mungkin masuk LMS, ngisi attendance aja, habis itu langsung sambil makan, sambil tidur. Jadi ceritanya hari ini Ustazah mau melanjutkan materi yang kemarin gitu ya. Nah sebelumnya kita doa dulu sama-sama. Silakan salah satu Pak Ketua kelas silakan. Oh my God. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadli ya arhamar rahimin rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang Ustazah mau absen dulu satu-satu. Anifa Azhara hadir ya. Anandita Putri, Anastiti Rahti, Anissa Amalia, belum datang. Aruli Hani, Cantika, Cinta Tia Salma, Fitri Indah, Maisara Dina, Muna Nada, Nabila Jaiza, Nabila Prota Akhir, Raihana Nadia, Sekar Pinangki, Sinta Laili, Syifa Khalidah, Zahra Aulia Milafet, Rita Dora. Ya, alhamdulillah. Nah, karena kemarin kita sudah bahas beberapa materi di daring, coba ingat siapa yang masih ingat materi yang terakhir kemarin dijelaskan sebelum ini. Pertumbuhan perkembangan, betul. Yang lainnya setelah itu apa lagi? Setelah pertumbuhan perkembangan, oh enzim yang berperan di proses apa? Metabolisme. Nah hari ini kita akan bahas sesuatu. Kita akan bahas sesuatu bab berikutnya. Ini ternyata mouse-nya Ustaz. Ya. Kita lihat di sini. Makanya kok berat-berat apa? Mouse-nya di kantongnya Ustaz. Oke, perhatikan di sini. Nah, nanti kita akan tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Berat ya ini ya. Berdoalah nanti supaya dapat orang yang soleh gitu ya. Nah, ini apa yang kira-kira? Alis. Kemudian yang ini apanya? Bagian apanya? Bulu mata. Betul. Bulu mata betul apa enggak? Salah. Apa coba kira-kira? Kelopak mata. Bukan. Pinggiran. Iris mata. Bukan. Yang itu apanya? Pucuk. Bulu mata betul? Betul. Salah. Kalau kalian di biologi nggak boleh ngomong bulu mata. Rambut mata. Kenapa rambut? Karena bulu ciri dari iya kan? Iya. Karena rambut itu ciri khas dari mamalia yang atas itu enggak 40. Nah, nggak boleh kalau anak biologi ngomong oh itu bulu mata, nggak boleh.
Epigenetics refers to the heritable modifications in gene function or activity without changes in the DNA sequence. Epigenetic processes are genetic modifications that affect gene regulation by changing the DNA conformation. Epigenetic changes are found in many different cancer cell types. One such change is histone modification that may be caused by overexpression or aberrant recruitment of HDACs. Within the chromosome, DNA is packaged into chromatin. Chromatin consists of DNA, structural histone proteins, and non-histone proteins. Within chromatin, the repeating unit is the nucleosome. Nucleosomes are made up of 146 base pairs of 2 superhelical turns of DNA wrapped around a core of 8 histones. The histones are responsible for maintaining the chromatin's shape and structure. Epigenetic modifications, such as histone acetylation, occur at the amino terminal tails of the histones that protrude from the nucleosomes. Acetylation of histones is generally acknowledged to play a key role in the regulation of gene expression. Histone acetylation is controlled by the balance in the activity of 2 enzymes, histone acetyltransferase, or HAT, and histone deacetylase, or HDAC. For a gene to be transcribed, it must become physically accessible to transcriptional machinery. Acetylation of histones by HAT causes uncoiling of DNA and an open chromatin structure. This causes genes to become accessible to transcription factors, allowing gene expression to occur and proteins to be made. Conversely, deacetylation of histones by HDAC results in tight coiling of the DNA and a closed chromatin structure. In some cancer cells, there is an overexpression of HDACs, an aberrant recruitment of HDACs, or an underexpression of HATs, resulting in hypoacetylation of histones and therefore a condensed or closed chromatin structure. Ya, ini saya jelaskan saja. Nanti ini di dalam sel ya, dalam sel di dalam inti sel. Ini ada apa namanya? Dari kromosom. Yang kromosomnya matrix. Ini kromosom. Perhatian baik-baik. Ya. Di dalamnya ada. Ini benangnya apa tadi namanya? Ya, kita ulang lagi ya. Nah, ini sel. Ya. Nah, dapat yang berletak kecil apa namanya? Dan di sel apa ada apa namanya strukturnya? Iya, kromosom.
D2 itu protein sama sel nuklear. Nah, sel nuklearnya itu DNA Zak. Nah, terus di situ tuh ada gen yang nantinya itu kayak bakal mewarisi keturunannya gitu Zak. Oh iya. Berarti yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat siapa? Gen. Ya, gen. Betul. Nah, ya, itu ya untuk pembahasan kelompok 1. Coba saya kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Ya. Dari keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disifat dalam DNA yang terletak dalam inti sel. Nah, terus DNA kan menjadi untaian yang panjang, Untaian panjang ya, DNA ya. Dan dalam inti selnya kan inti sel itu kecil saja. Terus susun di situ juga. Dan itu untaian DNA itu melihat satu protein yang disebut protein histone. Dengan protein histone, lirikan DNA membentuk benang-benang kromatin. Ya. Nah, saat sel akan membelah itu benang-benang kromatin itu bentuk kromosom gitu kan. Ya. Nah, Berarti kromosomnya dibentuk pada saat peristiwa membelah. ya, belahnya yang ditulis ya. Terus Materi genetik itu terdiri atas kromosom, gen, DNA, sama RNA. oh ya. Oke. Karena DNA dan RNA harus tahu itu apa, kan dari soalnya juga sudah ada dan sudah dijelaskan. Coba sekarang kelompok 2. Struktur DNA seperti apa? Coba Struktur DNA itu ada 3 Zak. Ya. Pertama, gula deoksinusa. Yang kedua ada basa nitrogen, yang ketiga fosfat. Iya, betul sekali. Terus sekarang kelompok 3. Nah, di situ ada perbedaan. Oh, belum lengkap ya? Coba. Ini tadi nggak lengkap ya? Coba. Ini, nah, ini silakan dilihat di situ ada komponen-komponen di dalam DNA yang ditunjuk di nomor-nomor itu. Silakan dilihat. Nomor 1 itu apa? Nomor 1. Nomor 1 ikatan glikosida. Ya, ikatan glikosida ya di situ yang betul sekali. Kemudian yang kedua, Yang kedua ini ikatan hidrogen benar. ya ikatan hidrogen berarti menghubungkan antara bata nitrogen ya yang di situ ya. Ya, terus Yang ketiga ini ikatan fosfodiester. ya fosfodiester. Ya, fosfodiester menghubungkan antara fosfat dengan gula di bawahnya. Lanjut. Fosfat. Fosfat betul. Semuanya benar itu tadi? Betul. Nah, terus yang kelima? Yang kelima gula deoksinusa. Ya, gula deoksinusa. Kemudian yang keenam? Karena basa nitrogen adenin. Iya, bahasa nitrogen adenin. Adenin berarti nanti ketemu dengan apa? Adenin. Bahasa nitrogen adenin yang dengan iya, timin betul. Kemudian yang sitosin ketemu dengan Sitosin ketemu dengan karena ada 4 kan bahasa nitrogen di situ di gambarnya ada juga bagian. Ya. Adenin sama guanin. nah, sitosin sama guanin, adenin sama timin. Jadi ceritanya ini loh. Ah, betul. Berapa ikatan hidrogennya? Sitosin dengan guanin ada berapa banyak ikatan hidrogennya? Iya, betul sekali. 3 ikatan hidrogen. Kemudian yang satunya apa tadi? Adenin sama berapa? 2 ikatan. 2 ikatan hidrogen. Kalau Santa suka bikinnya gini. Kalau kalian makan nasi kan lebih banyak daripada lauknya ya. Jadi nanti gini. Sego ati gitu. Nah, itu. Segonya lebih banyak dibandingkan dengan lauknya. Jadi ingatnya gitu. Karena nanti kemungkinan di soal-soal ujian itu ada diminta mengidentifikasi berapa jumlah ikatan hidrogennya. Ya, boleh dicatat sama dicatat untuk melengkapi di bukunya. Nah, kita bahas soal di LKPD hari Minggu sekalian yang terakhir. Sintatia coba. Apa itu? Yang hasil terakhir tadi, pertanyaan terakhir perbedaan antara DNA sama RNA.
sitosin ini. Nah, kalau di DNA apa tadi Putri Indah? Urasil dan Kalau di DNA, kalau di DNA itu sitosin. Kalau sitosin sama timin ya, timin ya. Ya, gitu. timin. Tapi kalau RNA nanti timinnya diganti dengan urasil. ya, urasil. Diganti dengan urasil. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang sintesis protein. Itu nanti ada hubungan dengan ini. Gitu. Ya. Hasil diskusinya nanti di LKPD-nya silakan dilengkapi dulu, nanti dikumpulkan. Oke. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan dulu. Nanti kita simpulkan, boleh bicara kalian, kita simpulkan hasil diskusi kalian di sini. Kita lihat ya. Ya, kita bahasnya ini di substansi genetik. Nah, ini dia. Nah, tadi sudah dijelaskan, kita ambil kesimpulan bareng-bareng. Jadi silakan ketika kesimpulannya bagaimana? Kromosom itu bagaimana? Kromosom itu terdapat di dalam nukleus. Ya, di dalam nukleus betul. Terus habis itu fungsinya untuk apa? Fungsinya Duri di belakang. fungsinya bawa sifat keturunan Ya, bertanggung jawab untuk menurunkan. Iya, betul. Sebagai pembawa informasi genetik atau ya itu tadi yang bisa bedain kenapa rambut kepala, kemudian alis, rambut mata itu berbeda secara pertumbuhannya kan nggak mungkin. Jadi sudah ada kode atau sudah ada perintah bahwa kalau rambut mata itu kok boleh tumbuhannya panjang nanti harus menyibakkan dia susah juga atau harus motong setiap saat. Gitu. Nah itu ya. Terus habis itu kesimpulan yang terakhir tentang apa tadi? Perbedaan DNA dan RNA. Apa tadi, Anissa? DNA dan RNA ini ada video lagi, lumayan buat intermezzo buat kalian. Jadi pengertian DNA. Jadi kan banyak sekali kalau kita mau lihat unsur-unsur dari makanan-makanan yang kita konsumsi itu kan banyak mengandung zat-zat kimia tertentu ya. Nanti apakah bisa membuat DNA kita terpengaruh atau tidak? Hampir semua produk perdagangan disertai barcode untuk menyampaikan informasi tentang harga, nama produk, hingga jumlah stok. Tahukah Anda bahwa manusia juga mempunyai barcode? Pada manusia, barcode itu berupa profil DNA. Profil DNA dapat diperoleh melalui tes profil DNA. Tes ini dapat digunakan untuk mengungkap suatu misteri, misalnya peristiwa pembunuhan. Jika di tempat kejadian perkara ditemukan sel, seperti sel darah, ahli forensik akan melakukan tes profil DNA. Hasil inilah yang akan dicocokkan dengan tersangka. Jika barcode ini cocok dengan milik tersangka, ia tidak bisa mengelak lagi. Apa sebenarnya DNA itu? Mari kita pelajari. Komponen terkecil penyusun makhluk hidup disebut sel. Setiap sel memiliki nukleus yang mengandung kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom tertentu. Dalam kromosom ditemukan DNA yang berperan penting dalam menentukan sifat genetik setiap individu. Setiap genetik itu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena setiap individu memiliki DNA yang khas, maka DNA dapat digunakan untuk identifikasi makhluk hidup. Mengapa DNA sangat penting dalam menentukan sifat genetik setiap individu? Mari kita bahas. DNA atau kepanjangan dari deoksiribonukleik acid. DNA memiliki beberapa fungsi, di antaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Berikut adalah struktur DNA. Molekul DNA pertama kali diisolasi oleh Miescher pada tahun 1869 dari sel spermatozoa. Ia tidak dapat mengenali sifat zat kimia tersebut secara pasti, kemudian menyebutnya sebagai nuklein. Nuklein ini berupa senyawa kompleks yang mengandung unsur fosfor yang sangat tinggi. Nuklein selanjutnya dikenal sebagai gabungan asam nukleat dan protein, sehingga sering disebut nukleoprotein. Dalam asam nukleat ini terdapat dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Keduanya ditemukan oleh Fischer pada tahun 1880. Pada penelitian selanjutnya, Kossel menemukan dua jenis pirimidin, yaitu sitosin dan timin.
serta jenis purin, yaitu adenin dan guanin. Selain basa purin dan pirimidin, dalam asam nukleat, Levine pada tahun 1910 mengenali gula berkarbon 5, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. Adsbury merupakan orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang struktur 3 dimensi DNA. Ia menyimpulkan bahwa DNA sangat padat. Polinukleotida penyusunnya berupa timbunan nukleosida pipih yang teratur tegak lurus terhadap sumbu memanjang. James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 mengemukakan suatu model struktur DNA, yaitu double helix atau tangga berpilin. Menurut mereka, DNA memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada kandungan gula dan fosfat sebagai rantai atau tangga utama. Yang kedua, basa nitrogen sebagai anak tangga dengan pasangan tetap, yaitu guanin dengan sitosin dihubungkan oleh 3 atom H. Selanjutnya ada timin dan adenin yang dihubungkan oleh 2 atom H. Berdasarkan hasil penelitian Watson dan Crick, dapat disimpulkan bahwa DNA terdiri atas gula pentosa deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu purin meliputi guanin dan adenin, serta pirimidin yang meliputi timin dan sitosin. Rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan purin dan pirimidin disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida tersebut akan berikatan dengan fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Gabungan dari nukleotida dan nukleotida yang lain akan membentuk suatu DNA. Jadi, molekul DNA merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan polinukleotida.